Kode blue, kode blue, kode blue. Ruang cendrawasih atas, dewasa 1 orang. Tim kode blue primer dan sekunder segera menuju lokasi. Kode blue, kode blue, kode blue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kami dari tim BHD RSUD Jimbarang akan menampilkan sebuah video yang berkaitan akan digunakan untuk in-house training buat seluruh, baik itu dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya maupun semua yang ada di RSUD Jimbarang. Nanti di dalam video ini akan kita tampilkan bagaimana tata cara BHD atau bantuan hidup dasar di masa pandemi yang kita awali bagi menjadi dua bagian. Yang pertama BHD di masa secara umum, kemudian pada bagian yang kedua adalah BHD di masa pandemi. Oke, silakan Anda saksikan dan simak baik-baik video kami. Salam sehat buat kita semua. Para sahabat RSUD Jimbarang, marilah kita dalam merefresh tentang CPR. Kalau kita berbicara mengenai masalah CPR, kita tidak akan terlepas dari permasalahan yang kompleks, intervensi yang kompleks, yaitu bagaimana kita melakukan manajemen jalan nafas dengan baik, bagaimana kita melakukan ventilasi dengan baik, bagaimana kita melakukan kompresi dada secara berkualitas, dan bagaimana kita memberikan terapi obat dengan tepat, dan bagaimana kita melakukan defibrilasi pasien dengan baik dan aman. Buat sahabatku semuanya, sebagai background, insiden tahunan henti jantung pada orang dewasa itu berkisar antara 1-10 per 1000 orang. Jadi ini suatu permasalahan kardiovaskuler yang cukup kompleks buat kita semuanya. Sedangkan pada tindakan CPR, kita ketahui dalam manajemen jalan nafas salah satunya adalah pemasangan endotracheal tube dan juga kompresi pada dinding dada. Dan kita harus pahami betul bahwa dua tindakan ini akan menghasilkan aerosol, menghasilkan spreading, dan di masa pandemi ini akan menjadi sebuah problem. Kemudian dalam kita melakukan CPR juga kita harus benar-benar bisa melakukan secara cepat dan tepat. Buat sahabat RSUD Jimbarang yang oke semuanya, penting untuk diingat, kita tidak hanya berbicara mengenai masalah CPR, tetapi kita akan selalu berprinsip mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, tindakan pengenalan secara dini atau early warning system itu sangatlah penting. Karena ini akan mengurangi, akan menurunkan angka aktivasi dari sistem kode blue. Bila EWS ini dilakukan dengan baik pula, nanti ke depannya bisa untuk menentukan apakah seseorang itu nantinya bisa dilakukan CPR atau tidak. Kita bisa melihat keuntungan dan kelebihannya di masa pandemi. Di samping itu juga kita harus mengedepankan tentang tim respon cepat dari petugas setelah aktivasi dari kode blue. Kalau tim aktivasi tim kode blue ini tidak memberikan respon yang cepat, juga CPR nanti tidak akan berfungsi atau menghasilkan suatu hal yang baik pula. Tapi kalau aktivasi secara tim kode blue secara cepat, ini akan menghasilkan ROSC dan kemungkinan bisa memberikan efek yang lebih baik terhadap pasien. Sahabatku di RSUD Jimbarang yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, selalu tersenyum terus. Dalam kita melakukan CPR, masih kita refresh ini masih seperti yang dulu dengan langkah-langkah BHD yaitu DRCAB ya. Jadi kalau kita menemukan pasien yang belum terpasang dengan monitor, tetap yang pertama kita lakukan adalah danger, yaitu amankan. Amankan kita diri sendiri, amankan pasien, serta amankan lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat respon kita terhadap pasien ini dan juga kita
membangunkan respon pasien, apakah pasien itu benar-benar dalam kondisi sadar atau tidak, dengan cara kita menepuk pundak pasien dengan kekuatan yang cukup pada sisi kanan dan kiri telinga, serta kita memanggilnya dengan panggilan yang suara yang cukup pula. Bagaimana respon pasien ini akan penderita ini? Akan muncul atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah chest compression, yaitu kita segera melakukan kompresi dinding dada dengan yang tentunya nanti ada tata caranya dengan high quality CPR. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menjaga airway dengan baik. Dan yang kelima, dan bagaimana kita membantukan breathing untuk ventilasi dengan baik atau tidak. Dan yang kita ketahui pertama dalam kita melakukan CPR ini juga ada istilah yang kita sebut dengan high quality CPR. Yang pertama yaitu kita melakukan kompresi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman antara 5 sampai 6 cm dan kita melakukan minimal interruption, artinya tidak gampang untuk berhenti, tidak gampang untuk tukar posisi, ya. Dan juga kita melakukan kompresi dengan 30 berbanding 2. Jadi 30 kompresi berbanding langsung diberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Kemudian dalam kita melakukan kompresi juga tidak boleh terlalu cepat karena kita harus membiarkan dada kembali mengembang sempurna dulu atau recoil sempurna. Baru nanti kita lakukan kompresi kembali. Dan yang keenam, hindari ventilasi yang berlebihan. Inilah prinsip dasar dalam CPR yang harus teman-teman kuasai di awal. Marilah kita melakukan refresh algoritma AHA berkaitan dengan henti jantung. Bila kita menemukan pasien tidak sadarkan diri, segeralah berikan pertolongan kepada pasien. Tapi ingat, sebelum kita melakukan pertolongan, pastikan dulu diri kita dalam kondisi yang aman, pasien dalam kondisi yang aman, lingkungan juga dalam posisi yang aman. Segera cek respon pasien dengan memanggil dan menepuk pundak pasien dengan kekuatan yang cukup pada sisi telinga kiri dan telinga kanan. Bila tidak ada respon pasien, segera minta bantuan, call for help, dan lakukan pemeriksaan nafas dan nadi secara simultan selama 10 detik. Bila tidak ada, segera lakukan kompresi pada dinding dada pasien. Sebelum melakukan kompresi, explore, buka baju pasien, dada pasien, letakkan tangan terkuat pada pertengahan dada pasien, lakukan kompresi dengan high quality CPR dengan perbandingan kompresi sebanyak 30 kali dan ventilasi sebanyak 2 kali. Siklus ini dilakukan selama 2 menit atau 5 siklus. Tidak boleh terlalu cepat berhenti atau interupsi, kecuali kompresor dalam kondisi kelelahan. Segera lakukan reposisi setelah 2 menit bila penolong atau petugas yang lain telah datang. Saya Dr. Angga,
sebagai leader. Saya Yunia sebagai kompresor 1. Kompresor 2 Junianto. Saya Muklas sebagai ventilator. Saya Martanto sebagai sirkulator. Saya Gunawan sebagai recorder. Aman? Pak, tidak ada respon, tidak ada nadi. Tolong, ada pasien tidak sadar, aktifkan sistem kode blue. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30. Salah satu. Stop kompresi, cek irama. Asesor lanjut kompresi. 1, 2, 3, Siapkan epinefrin. 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Ventilator siap. Stop kompresi, cek irama. PR, lanjut kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, I'm clear. Stop kompresi. I'm clear, you're clear, everybody clear. clear. Cek irama, masih PR. Shock. Lanjut kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2 menit. Stop kompresi. Persiapan switch. Cek irama. PER. Dan cek nadi. Tidak ada nadi PER. Lanjut kompresi. Masuk epinefrin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, Epinefrin 1 mg masuk. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22. Persiapan cek nadi. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop kompresi, cek nadi. ada nadi. Cek
Ada kuat. 12 kali per menit. Beri oksigen 10 liter per menit, posisikan mantap. Buat teman-teman semuanya, tadi sudah kita lakukan, kita melihat bersama bagaimana simulasi tentang pertolongan CPR pada pasien henti jantung. Bila pasien kita temukan di ruangan rumah sakit, katakanlah sudah terpasang dengan bedside monitor atau kita sudah terpasang dengan AED, kita bisa mengetahui dari monitor yang tersedia apakah pasien dalam ritme yang bagaimana. Bila pasien ini terdapat ritme yang shockable atau dapat dilakukan shock, misalnya pada pasien ventricle takikardi atau ventricle fibrilasi, pasien bisa kita lakukan defibrilasi dengan menggunakan defibrilator. Bila yang ada tersedia bifasik, bisa kita gunakan dengan energi maksimal 200 Joule. Bila yang tersedia defibrilator tipe monofasik, bisa kita lakukan berikan sampai 360 Joule. Sedangkan bila dalam monitor pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan DC shock atau defibrilator, yaitu pada pasien-pasien yang kondisi asistol atau PEA, maka pasien-pasien yang demikian ini langsung resusitasi kita laksanakan dengan akses intravena, intraoral, segera berikan CPR selama 2 menit dan injeksi epinefrin setiap 3-5 menit. Pertimbangkan untuk segera memasang airway lanjut maupun pemasangan kapnografi. Setelah dilakukan ECP dan ada nadi serta nafas yang adekuat, pasien kita posisikan posisi mantap, yaitu kaki ditekuk, lalu yang satunya diluruskan, tangan kanan sebagai bantalan. Posisinya seperti ini.